Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Husna dengan NIM 2102144. Nah teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil kerja saya selama magang satu minggu di RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Ibu dosen Faizatul Faridi, SPDI MPD, dan teman-teman seperjuangan yang sedang menyusun. Nah, teman-teman sekalian, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan, yaitu di laporan hasil magang satu saya. Nah, yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat sekolah dan juga lokasi sekolah, visi misi dan tujuan sekolah, SDM, sumber daya manusia, beserta profil latar belakang guru dan siswa atau tenaga kependidikan yang ada di RA Takrimah Tungkop Aceh Besar, dan yang meliputi lagi sarana dan prasarana sekolah. Nah, dan juga saya juga akan membahas serta mengungkapkan tentang analisis budaya RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Nah, untuk yang poin A dan untuk yang poin B yaitu analisis karakteristik guru, untuk yang poin C analisis karakteristik anak, dan untuk yang poin D adalah analisis pengelolaan kelas, dan saya akan menyimpulkan dari hasil magang 1 di RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Nah, teman-teman, untuk sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Nah, untuk yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan tentang profil sekolah di RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Nah, untuk yang latar belakangnya itu, yang pertama ialah pendidikan RA Takrimah Tungkop di Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang mendidik anak-anak dan memperkenalkan konsep pembelajaran dengan cara bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Nah, dalam pelaksanaan sehari-hari selalu belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Raudatul Athaf. Nah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Nah, pembelajaran di RA Takrimah Tungkop Aceh Besar dengan pelaksanaan belajarnya meliputi aspek perkembangan agama Islam, aspek pengembangan pembiasaan, aspek pengembangan kognitif, aspek pengembangan bahasa dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak di RA Takrimah Tungkop Kabupaten Aceh Besar tidak jenuh dalam mengikuti proses belajar dan mengajar. Nah, maka kreativitas guru dalam pembelajaran sangatlah diutamakan dalam mendidik generasi penerus yang handal untuk masa depan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi sekolah. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi sekolah RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk nama yayasannya sendiri yaitu RA Takrimah Tungkop, dan alamatnya ada di Jalan Tengku Gleinem. Nah, desa atau kelurahan Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, di sini teman-teman, lanjut saya akan menjelaskan tentang visi dan misi tujuan RA Takrimah Tungkop. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu visi dan misi tujuannya yaitu yang bermoto yang pertama yaitu ialah mendidik generasi penerus
yang berkualitas dan cerdas. Nah, untuk visinya sendiri yaitu membimbing dan mendidik anak bermoral yang disponsori oleh iman dan takwa. Nah, sedangkan misi RA Takrimah ialah yang pertama meningkatkan kualitas murid RA. Untuk yang kedua, mendidik anak agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dimin dan SD. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah, dan untuk yang keempat membantu mengembangkan seluruh potensi anak. Nah, untuk yang tujuan tersendiri dari RA Takrimah Tungkop Kabupaten Aceh Besar adalah untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi anak-anak yang berbudi pekerti mulia, memiliki keterampilan dan pola pikir yang islami. Nah, dan juga untuk mengembangkan potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh sang anak berupa bakat, minat, sehingga anak lebih aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia di sekolah, yaitu yang meliputi dengan profil dan latar belakang guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Nah, di sini teman-teman kita akan mengetahui tentang sumber daya manusia. Nah, di sini ialah keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya atau yang berada di sekolah tersebut. Nah, SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan kemajuan karir kemajuan karir, misalnya kemajuan karir si guru dengan melihat apa sebenarnya kompetensi yang dimiliki oleh sang anak. Nah, biasanya pengembangan SDM berbasis kompetensi mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula, dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Nah, sumber daya manusia didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan juga menjelaskan tentang profil dan latar belakang guru. Nah, teman-teman, kebetulan di RA Takrimah Tungkop Kabupaten Aceh Besar ini yang memiliki 14 orang guru dalam satu sekolah, teman-teman, yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda, teman-teman. Dan juga next, untuk sarana dan prasarana di sini kita bisa melihat sendiri di slide di sini, teman-teman. Di sini menjelaskan tentang ada lokasi sekolah sangat cocok untuk proses pembelajaran. Luas tanah seluruhnya ada 500 meter, dan juga ada gedung. Nah, di sini juga udah ada penjelasannya, teman-temanku. Ada jenis ruang, jumlah ruang, keterangannya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri dan melihat sendiri. Dan juga ada halaman, ada perabot, kelengkapan ruang, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya menyantumkan 5 yang sarana dan prasarana, teman-teman. Nah, selanjutnya saya kan kita next aja ya, teman-temanku. Di sini yang pertamanya ada ruang kelas. Nah, ada ruang kepala, ruang kamar mandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 pembahasan analisis budaya RA Takrimah Tungkop Aceh Besar. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengetahui tentang analisis budaya RA Takrimah Tungkop Kabupaten Aceh Besar. Nah, yang pertama, menurut Nasution dikutip oleh Sugiono mengatakan bahwa
Melakukan analisis merupakan pekerjaan yang tidak mudah, teman-teman. Nah, dan memerlukan kerja keras. Nah, tentunya ya. Dan juga analisis membutuhkan daya intelektual dan kreatif yang tinggi. Tidak ada cara tertentu untuk melakukan analisis sehingga peneliti harus mencari metodenya sendiri yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya sehingga bahan yang sama dapat diklarifikasikan yang lain oleh peneliti yang berbeda. Nah, dan juga teman-teman di sini secara etimologi budaya atau culture berasal dari kata koler yang berarti membajak tanah, teman-teman, mengolah, memelihara ladang dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang semula berhubungan dengan agraris tersebut kemudian diterapkan pada hal-hal yang lebih rohani. Secara terminologis, budaya merupakan way of life, yakni cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu dari suatu bangsa. Nah, di sini hubungan formal dan informal antara guru dengan peserta didik yang ada di RA Takrima Tungkop Kabupaten Aceh Besar ini ya teman-teman, dengan kepala sekolah, dengan guru dan karyawan terjadi sangatlah baik, teman-teman. Itu menurut apa yang sudah saya observasi dan juga apa yang sudah saya lihat di lapangan. Dan juga hal tersebut dapat dilihat dari keakraban seorang guru ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, berdasarkan pengamatan yang diperoleh, mereka selalu senyum dan tegur sapa ketika berpapasan di jalan, teman-teman. Nah, baiklah, untuk yang B saya akan menjelaskan tentang analisis karakteristik guru. Nah, di sini saya menganalisis pada guru pamung saya, yaitu Ibu Syamsidar SPD. Nah, di sini yang saya lihat ialah guru tersebut, kemampuan guru untuk mengelola dan menangani perilaku siswa akan mempengaruhi ketekunan guru dalam menghadapi kelas, terutama kelas yang bermasalah, teman-teman. Nah, permasalahan ini kerap ditemui oleh guru yang masih baru. Nah, oleh karena itu, usaha untuk mengembangkan kemampuan untuk di dalam proses mengajar, seorang guru memerlukan perencanaan dan persiapan serta pengembalian keputusan setiap jamnya. Dengan demikian, sebuah atribut yang melekat pada guru yang menonjol adalah intentionality, yang melakukan sesuatu yang beralasan dengan tujuan. Nah, di sini juga menjadi guru yang efektif perlu dilatihkan sejak awal. Pengamatan pelayanan administrasi di sekolah sangat bagus dan indah, teman-teman. Baik dari segi tenaga guru dan perlengkapan sekolah. Guru mampu mengatasi konflik-konflik sederhana yang terjadi di kalangan peserta didik dengan baik dan adil, teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi untuk yang poin C, yaitu adalah analisis karakteristik anak. Nah, di sini saya menganalisis terhadap anak yang bernama Humaira, teman-teman. Dia itu berusia 4 sampai 6 tahun. Nah, di sana nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang instrumen yang sudah saya observasi, teman-teman. Nah, di sana nanti ada fisik motorik, aspek yang saya amati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis karakteristik anak tersebut. Nah, di sini karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek perseorangan yang terdiri dari minat, bakat, sikap, motivasi, belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang mereka miliki. Nah, peserta didik yang akan melakukan proses pembelajaran perlu diketahui oleh guru
untuk mempermudah dalam menentukan tujuan, metode, dan media pembelajaran teman-teman. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian saya, berdasarkan hasil observasi saya dapat disimpulkan bahwa perkembangan karakteristik masing-masing peserta didik berbeda-beda, teman-teman. Tentunya ya, setiap anak tentunya memiliki perkembangan yang sangat berbeda-beda, teman-teman. Nah, analisis karakteristik awal peserta didik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik berkaitan dengan pembelajaran tertentu, teman-teman. Nah, untuk yang poin D yaitu adalah analisis pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu lingkungan belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran di kelas. Nah, sebaiknya lingkungan belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan, teman-teman. Nah, di sini jangankan anak, kita saja untuk pembelajaran yang sangat membosankan itu terasa tidak enak, teman-teman. Nah, dan juga dalam mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah ruang tempat berlangsung proses belajar mengajar. Nah, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya yang masuk ke dalam kelas, pengaturan penyimpanan barang-barang atau permainan, penataan ruang dan fasilitas yang ada di kelas harus mampu membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas, bakat, dan minatnya. Nah, berdasarkan juga hasil pengamatan observasi saya, pengelolaan kelas di RA Takrima Tungkop Kabupaten Aceh Besar sangatlah baik, teman-teman, dan sangatlah rapi. Kemudian anak-anak dan gurunya juga menjaga kebersihan yang ada di dalam kelas. Nah, dari progres magang di sekolah ini, saya dapat merasakan dan memahami betapa sulitnya menjadi guru yang profesional, teman-teman. Nah, saya dapat juga mengenal kondisi fisik atau struktur belajar mengajar dan keadaannya yang sebenarnya di RA Takrima Tungkop Kabupaten Aceh Besar tersebut, serta merasakan berhadapan langsung dengan anak-anak di kelas dengan berbagai aspek perkembangan dan juga berbagai sikap dan perilaku yang berbeda-beda, teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya berharap semoga hasil dari kegiatan magang satu ini dapat berguna bagi saya sendiri ketika berada di lingkungan masyarakat nantinya. Terima kasih, teman-teman, um, karena sudah melihat video saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan nilai terbaik dan juga saya tidak mengulang MK. Saya berharap kepada ibu untuk um, memberikan nilai terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila saya ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.